Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Jumpa kembali ya dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru harap dan Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tidak lupa selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa tersenyum hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan pelajaran untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Namun anak-anak, sebelum kita mulai, ayo kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan diberikan pada pagi hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global ya? Ada yang sudah tahu? Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana berikut ini ya, anak-anak. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, anak-anak, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas tadi ya. Kalian temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Kalian juga bisa bertanya kepada kedua orang tua kalian di rumah ya. Nah, kalian kerjakan seperti ini. Buatlah tabel tentang kata yang kalian temukan dan juga arti katanya. Kalian buat dengan rapi di buku latihanmu ya. Selanjutnya, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Misalnya, kata yang pertama adalah pemanasan. Kalian buat kalimatnya ya. Untuk kata yang kedua, misalnya adalah kata limbah. Untuk kata-kata selanjutnya, cobalah kalian tuliskan, lalu buatlah kalimat dari kata-kata tersebut ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Anak-anak, coba kalian lihat gambar-gambar di atas ini ya. Di kutub utara, apabila esnya sudah mencair semuanya, akan mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik, bahkan akan meluap sampai ke daratan, sehingga tidak ada daratan lagi. Kalian coba perhatikan gambar kedua dan ketiga.
Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi bencana. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ya. Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan berikut ini di buku latihan kalian ya. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global ya, anak-anak. Caranya yaitu dengan mengurangi pemakaian kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat ya. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Apakah kalian tahu? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Kita sudah belajar ini di pertemuan sebelumnya ya. Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Anak-anak, bermainlah secara berkelompok ya. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Kalian bisa ajak teman kalian di rumah ya. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Atau kalian bisa gunakan kertas lainnya. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup ya. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapatkan kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Misalnya, soalnya seperti ini. 1 jam 15 menit itu sama dengan berapa menit ya? Siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran. Pada bagan, lakukan secara bergantian ya. Siswa yang berhasil menandai dengan benar, membentuk garis ke atas, ke samping, ke bawah, maupun menyerong ke kiri dan ke kanan, segera berteriak, bingo. Siswa inilah yang akan menjadi juaranya. Nah, anak-anak, 3 jam 40 menit itu sama dengan berapa menit ya? Kemudian 1 jam 13 menit itu sama dengan berapa menit? Kalau 4 jam sama dengan berapa menit? 1 jam 40 menit itu sama dengan berapa menit anak-anak? 212 menit itu sama dengan berapa jam ya? 110 menit itu sama dengan berapa jam? Kalau 300 menit sama dengan berapa jam? 1 jam 15 menit itu sama dengan berapa menit ya? Dan 420 menit itu sama dengan berapa jam anak-anak? Nah, kalian coba kerjakan latihan-latihan berikut ini secara teliti di buku latihan kalian masing-masing ya. Kerjakan dengan rapi. Anak-anak, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama ya Udin menyalakan lampu kamar? Yuk kita hitung bersama. Kita tambahkan jamnya, kemudian tambahkan menitnya. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. 1 jam ditambah dengan 4 jam. Sama dengan 5 jam. Ingat ya, pertama-tama ditambahkan terlebih dahulu jamnya. Baru kemudian kita tambahkan menitnya. Nah, 30 menit ditambah 45 menit itu sama dengan 75 menit. 75 menit itu sama dengan 60 menit. Artinya 1 jam ditambah 15 menit. Jadi 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Jumlahnya adalah 6 jam 15 menit. Edo pergi ke rumah paman naik motor.
Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nah, kita kurangkan jamnya, kemudian kurangkan menitnya. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. 1 jam dikurangi 1 jam itu sama dengan 0 jam. 55 menit dikurangi 30 menit itu sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit itu hasilnya sama dengan 25 menit ya anak-anak. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Nah, kalian coba perhatikan langkah pertama ya. 8 jam 45 menit. Nah, anak-anak, jika kita kurangkan menitnya, 45 menit dikurangi 55 menit, itu kurang bukan? Nah, kita akan pinjam ke satuan jamnya. Karena dipinjam 1, jadi tinggal 7 jam ya. Nah, 1 jam itu kan 60 menit, ditambahkan dengan 45 menit. Jadi, menitnya adalah 105 menit. Sehingga 8 jam 45 menit itu artinya sama dengan 7 jam 105 menit. Karena 8 jam itu sama dengan 7 jam 60 menit. Selanjutnya langkah kedua, selesaikan cara pengurangannya. 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Sekarang menitnya sudah bisa kita kurangkan ya. Karena menitnya sudah lebih besar, yaitu 105 menit. Nah, jadi 7 jam dikurangi 4 jam itu sama dengan 3 jam. 105 menit dikurangi 55 menit sama dengan 50 menit. Jadi, hasilnya adalah 3 jam 50 menit. Nah, anak-anak, ayo sekarang berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini ya. Nomor 1 telah dicontohkan. Nah, ini dia pertanyaan nomor 1. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Apa yang harus kalian lakukan? Kita tambahkan terlebih dahulu jamnya ya, yaitu 7 jam ditambah 2 jam, sama dengan 9 jam. Lalu kita tambahkan menitnya. 20 menit ditambah 30 menit, sama dengan 50 menit. Nah, baru kemudian kita gabungkan. 9 jam ditambah 50 menit. Nah, sama dengan 9 jam 50 menit. Nah, demikian ya. Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi, 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit itu sama dengan 9 jam 50 menit ya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalian juga bisa mengerjakan soal-soal berikutnya seperti contoh berikut ini. Nomor 2, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Kalian isikan di kotak yang sudah disediakan. Nah, pertama-tama kalian jumlahkan dulu jamnya, lalu kalian jumlahkan menitnya. Kemudian kalian gabungkan berapa jam dan berapa menitnya. Jadi, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit itu sama dengan berapa jam, berapa menit. Kalian hitung ya dengan teliti. Nah, untuk soal nomor 3, 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit. Kalian kerjakan seperti contoh tadi. Kalian jumlahkan jamnya, lalu jumlahkan menitnya. Kemudian digabungkan jam dan menitnya. Jadi 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit itu sama dengan berapa jam, berapa menit ya anak-anak? Coba kalian hitung ya. Nah, untuk soal nomor 4, 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit. Nah, ini juga mudah anak-anak. Kalian coba jumlahkan jamnya. Lalu jumlahkan menitnya. Kemudian digabungkan. Jam dan menitnya itu sama dengan berapa?
Jadi 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit, kalian tuliskan ya berapa jam dan berapa menit. Untuk soal nomor 5, 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit. Kalian juga harus tambahkan jamnya terlebih dahulu ya. Lalu kalian jumlahkan menitnya. Kemudian kalian gabungkan berapa jam berapa menit. Jadi 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit itu sama dengan berapa jam dan berapa menit ya. Nah, anak-anak, kalian kerjakan dengan teliti dan tulisan yang rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya, sehingga kita tidak mengalami kekeringan ya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia ya. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang atau checklist jika sudah dapat ya. Kalian tuliskan tabel berikut ini. Kalian bisa memilih jenis pakaian atau perlengkapan yang berbahan kain. Kalian tuliskan 1-5 ya. Coba kalian lipat jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain tersebut. Nah, jika kalian sudah dapat melipat dengan rapi, kalian coba beri tanda checklist di kolom kedua ini ya, yaitu kolom sudah dapat melipat dengan rapi. Namun, jika kalian belum dapat melipat dengan rapi, kalian bisa berikan tanda checklist di kolom yang paling kanan ini. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian, buatlah tabel ini dengan rapi di buku tulis latihan kalian. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.